Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Azmi Nasution, siswa kelas 11 TKJA SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Pada video kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang materi OC layer. Berikut video dan penjelasannya. OSI adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat ISO tahun 1977 di Eropa. Layer ketujuh disebut dengan application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, Outlook Express, Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Layer nomor 6 disebut dengan presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka sebuah website Shopno misalnya, maka presentation layer ini akan mengkonversi web Shopno menjadi bilangan. Setelah dikonversi menjadi bilangan biner, layer presentation akan menginskripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Layer nomor 5 adalah session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke websitenya internet banking, saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Layer nomor 4 adalah transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Layer yang nomor 3 adalah network layer. Network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP, ARP, dan ICMP. Layer nomor 2 disebut dengan data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapan dari data link layer ini adalah Media Access Control atau MAC dan Logical Link Control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah
bridge, dan switch. Layer nomor 1 adalah physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel fiber optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada physical layer ini adalah LAN card. Model referensi OSI ini sangat bermanfaat sekali, karena sebelum ditemukannya OSI, komputer IBM dan komputer Apple tidak akan bisa berkomunikasi. Dari video tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Demikian video singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.